hari ini kita podcast? Ya. Sudah siap Dong. Selamat datang di podcast tentang internalisasi nilai dan kesiapan bela negara. Hari ini kita bakalan bahas salah satu topik tentang ancaman terhadap NKRI. Salah satunya mungkin topik terkecil kita hari ini adalah kerusakan lingkungan ya Kak. Betul. Betul. Nah, tapi sebelum itu kayaknya kurang banget kalau kita di sini nggak kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Renia Gerta Gratia. Saya sebagai pemandu podcast pada hari ini, saya bekerja di Puskesmas Edison JR. Dan ada 9 narasumber yang hadir di sini yang turut untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya dan apa saja yang terjadi di lingkungan mereka. Oke. Di narasumber 1 ada Kak Andri. Halo Kak Andri. Halo. Narasumber 2 ada Jafar Cynthia Angelica. Halo Kak Angel. Halo Kak Reni. Narasumber ketiga ada Kak Munawara nih. Hai Kak Munawara. Hai juga Kak Reni. Di narasumber keempat ada Kak Rosa. Hai semuanya. Di narasumber kelima ada Kak Maida. Halo. Di narasumber keenam ada Kak Ridiatul. Hai semua. Narasumber ketujuh ada Kak Rizkia. Hai semua. Di narasumber kedelapan ada Kak Rahma. Hai. Dan di narasumber ke-9 ada Kak Aisyah. Halo semua. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih membahas tentang apa sih kerusakan lingkungan itu. Saya ada pertanyaan buat kakak-kakak narasumber yang ada di sini. Menurut kalian kerusakan lingkungan itu yang seperti apa sih? Boleh kita buka untuk pendapat dari Kak Andri. Baiklah, terima kasih. Kerusakan lingkungan itu adalah kondisi di mana lingkungan kita tidak ideal berakibat dari faktor alam maupun faktor manusia. Misalkan kalau dari faktor alam itu ada gunung meletus, kalau dari manusia itu ada penggundulan hutan. Ya, terima kasih. Berarti menurut Kak Andri ada 2 faktor ya yang menjadi kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Ada lagi nggak Kak? Baik kakak, saya mau nambahkan juga ya. Menurut saya, kerusakan lingkungan itu kondisi di mana alam rusak, tapi manusia tuh masih santai. Soalnya itu bukan urusan kita, padahal itu alarm keras dari alam karena kita terlalu eksploitatif. Kerusakan lingkungan itu banyak disebabkan oleh kebiasaan manusia, seperti membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, hal-hal yang kecil yang sering dianggap sepele, ternyata berdampak besar dalam jangka panjang. Itu aja sih dari saya, Kak. Kalau boleh saya mau menambahkan lagi dari sudut pandang ekologi, kerusakan lingkungan hutan itu adalah gangguan pada struktur, fungsi, dan ketahanan ekosistem. Jadi itu tidak berfungsi lagi karena kerusakan hutan yang terjadi seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya. Luar biasa ya Kak. Menurut kakak-kakak ini kerusakan lingkungan itu adalah hal kecil yang mungkin menurut kita itu nggak penting. Padahal dampak dari kerusakan lingkungan itu untuk kita sendiri ya Kak ya? Begitu ya Kak ya? Iya, betul. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Di sini kan ada dari berbagai daerah kan ya Kak. Jadi apa sih kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah-daerah kakak dan apa saja dampak yang kakak rasakan hingga saat ini? Boleh nggak Kak kasih kita cerita sedikit gitu? Kak Rosa mungkin? Oke, aku mau cerita nih karena di daerah tempatku tinggal itu ada kegiatan pertambangan, baik pertambangan batu bara dan pertambangan emas. Jadi yang diakibatkan dari kegiatan tersebut adalah lingkungan yang rusak. Seperti misalkan pada pertambangan batu bara, mereka kan mengeruk. Nah, hasil kerukan itu didiamkan saja sehingga otomatis kan ada berair atau kerusakan lingkungannya, pohon-pohon ditebang. Jadi itu tidak diperbaiki, tidak ditanggulangi lagi dampaknya. Jadi hasil akibat kerusakan lingkungannya itu cukup berdampak bagi masyarakat sekitar seperti hilangnya lahan dan lahan tersebut tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Ya, betul. Izin menambahkan juga Kak Reni, dari tambang itu juga kan pohon-pohon ditebang terus mengakibatkan banjir. Di tempat saya baru sekitar sebulan yang lalu kebanjiran. Ini kan juga merugikan kita semua, rumah-rumah yang terendam, mengakibatkan kerugian yang cukup besar, terus belum lagi ada yang sakit, misalnya kayak diare, terus kutu air juga. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, kalau di daerah saya juga terdampak banjir tuh, Kak. Mungkin dampaknya karena pembuangan sampah yang menyebabkan resapan airnya berkurang. Berarti saya baru tahu ada masih kerusakan lingkungan yang sangat lumayan fatal ya Kak ya, seperti pertambangan tadi, dan mungkin itu yang membuat jalan-jalan yang ada di daerah kakak itu lubangnya besar ya jadinya ya Kak. Apa ada nih dampak-dampak kecil seperti ada pengendara yang lewat terus tiba-tiba jatuh tuh biasanya ada nggak sih Kak di daerah kakak? Sering banget tuh. Biasa sering. kecelakaan mobil kebalik, sering tuh. Belum lagi penerangan jalan yang gelap juga nggak ada kan penerangan jalannya.
itu sebagian kerusakan lingkungan yang ada terjadi di daerah kakak-kakak sampai saat ini yang masih dampaknya kita rasakan bersama ya. Nggak cuma orang-orang yang ada di sekitar daerah situ, tapi orang-orang yang ikut memakai jalan yang ada di situ ternyata mendapatkan dampak dari kerusakan lingkungan tersebut ya Kak. Terus ada nggak sih menurut kakak-kakak cara menanggulangi mulai dari hal kecil deh, mulai dari hal kecil yang kakak-kakak lakukan dari di rumah nih, apa aja sih cara menanggulangi permasalahan dari kerusakan lingkungan ini? Boleh deh Kak Rizky ya deh, saya mau dengar. Ya, mungkin dari hal-hal kecil yang mungkin berdampak besar nantinya itu dari kita buang sampah pada tempatnya. Terus juga pas buang sampah itu bisa mungkin kita pilah antara sampah yang bisa dapat didaur ulang dan pupuk itu dipisahkan dengan yang limbah sampah yang tidak bisa untuk terurai. Terus bisa juga kita dari kebersihan lingkungan itu dari kerja bakti dari musyawarah di kampung mungkin untuk bekerja sama membersihkan got-got atau gorong-gorong. Mungkin itu dari saya. Baik, izin menambahkan, kalau menurut saya kita juga perlu mengurangi penggunaan dari kantong plastik misalnya. Jadi misalkan kita belanja ke pasar, mungkin bisa memakai kantong belanja yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja. Ingin menambahkan sedikit juga karena kita sebagai ASN hendaknya kita memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung program pelestarian lingkungan di daerah kita. Luar biasa sekali ya cara penanggulangan yang harusnya kita tahu mulai dari hal-hal yang kecil dari lingkungan kita sendiri ya Kak. Oke. Jadi, mungkin podcast kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini saja tentang pembahasan apa itu kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar dan cara penanggulangannya. Sedikit dan sangat berguna ya baik buat kita yang ada di sini boleh tahu jadi cara menjaga agar lingkungan kita tetap hangat, agar lingkungan kita tetap baik dan kita sebagai penikmat dari lingkungan ini pun merasa nyaman ya. Oke, jadi ada sedikit kesimpulan dari podcast kita pada hari ini adalah ternyata ada banyak sekali ya dampak yang diakibatkan oleh kerusakan alam yang sampai sekarang mungkin kita rasakan dan pelaku utama yang menjadi aktor dalam kerusakan ini adalah manusia dan orang-orang yang mungkin kita tidak sadari adalah orang-orang sekitar kita. Dan mungkin cara penanggulangannya nanti dengan cara yang sudah disebutkan dari kakak-kakak tersebut tadi boleh kita mulai dari dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai sekarang, besok dan seterusnya agar lingkungan kita boleh terjaga asri dan boleh kita nikmati di waktu yang sangat panjang sampai kita tua nanti, anak cucu kita juga ikut merasakan lingkungan yang baik ya teman-teman. Oke, ada tambahan untuk kesimpulan kita pada hari ini? Cukup? Cukup ya. Cukup ya. Oke, ada sedikit kata-kata nih untuk penutup podcast kita yang mungkin kecil tapi maknanya besar. Jadi begini, berikanlah yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Bye! Bye. Sampai bertemu kembali.